Jadi adabun alimun ini jangan diartikan sebagai adab yang pedih, sebagaimana bencana alam, sebagaimana wabah, penyakit, ataupun kekeringan panjang. Tidak hanya itu, susahnya kita beribadah juga kadang-kadang disebut dengan adabun alimun. Karena apa? Setelah kita tidak beribadah, nanti kita akan diadab. Jadi jangan sempit pemikiran terhadap adab. Nah dengan demikian, di dunia pun seseorang sudah diadab. Kalau dia mengerti bahwa adab itu bukan sekedar bencana alam. Ngeroso, ngeroso. Ngeroso wong elek. Lantas kemudian cepat-cepat tobat. Ngeroso jadi orang yang punya banyak dosa. Sekaliber seorang Imam Syafi'i. Beliau itu bukan tidak luar biasa ibadahnya. Keistiqomahan dalam amal juga luar biasa. Wiridnya juga luar biasa. Sosialnya kepada masyarakat luar biasa. Intelektualnya luar biasa. Pokoknya komplit. Itu yang namanya orang yang soleh. Di wong soleh itu tidak hanya sekedar orang yang beribadah saja. Kalau orang yang beribadah saja, itu namanya abid. Makanya nanti di dalam hadis itu ada pernyataan yang dikatakan oleh Rasulullah, fadlul alimi alal abidi kafadlil komari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang memiliki ilmu dibandingkan dengan orang yang sekedar hanya beribadah. Itu perbandingannya luar biasa, bagaikan bulan dan bintang. Orang yang punya ilmu dan mengamalkan itu bagaikan bulan, mencahayai, menyinari alam semesta. Tapi orang yang hanya beribadah, itu hanya menyinari dirinya sendiri seolah-olah. Karena yang terang dirinya sendiri. Nah artinya di sini apa? Seolah-olah orang yang kemudian sombong terhadap satu ibadahnya, ternyata di mata Allah nggak sehebat orang yang mengamalkan ilmu. Nah dengan demikian kompleksitas kesalihan di dalam ibadah kepada Allah menjadi hamba itu kompleks sekali. Bukan sekedar hanya bisa sholat jamaah. Bukan hanya sekedar puasa sunnah. Tapi lebih daripada itu, yang sering saya katakan, soleh itu meliputi satu, pinternya kamu mengamalkan ilmu. Terus kemudian bagaimana kamu bergaul dengan orang di sekelilingmu. Kamu sebagai apa? Sebagai warga negara, baik nggak kamu sebagai warga negara? Kamu sebagai apa? Sebagai santri, baik nggak kamu sebagai santri? Kamu sebagai apa? Sebagai mahasiswa, baik nggak kamu sebagai mahasiswa? Kemudian, kamu sebagai tetangga, baik nggak kamu sebagai tetangga? Terus kemudian, emosionalnya bagaimana? Emosional ini bukan terkait tentang marah atau tidak marah. Lebih daripada itu, bagaimana kamu ketika diuji oleh Allah? Dekat nggak dengan Allah? Atau justru malah jauh? Ketika kita diuji oleh Allah, kita mau nggak tetap beribadah kepada Allah atau malah meninggalkan ibadah? Ini namanya kalau sudah bisa diuji oleh Allah, kemudian tetap dekat dengan Allah, ini namanya soleh. Jadi kompleksitas kesalihan itu bukan hanya sekedar memutar tasbih di masjid, memakai mukena ketika sholat dan puasa. Bukan itu. Kadang-kadang justru yang itu memiliki aib dalam amal. Karena memang ketika melakukan hal-hal tadi itu, yakni sholat, zakat, puasa, dicemari dengan riak dan sum'ah. Pamer, amal, dan bangga diri terhadap amal. Nah ini, jadi adab akhirnya yang terjadi atau yang kita miliki.
Kalau kita hanya sekedar menganggarkan atau membangga-banggakan ibadah. Nah, oleh karena itu kompleks. Imam Syafi'i bagaimana? Sebagaimana kalian ketahui kemarin itu. Beliau ketika nanti nggak bisa ngarang, nggak bisa menuangkan pemikiran keilmuannya, beliau langsung apa ini yang salah? Beliau langsung sowan kepada yainya. Ini namanya cerdas, ini namanya soleh. Orang pintar itu, orang cerdas itu, orang soleh itu ketika mendapatkan sesuatu yang ngejauh dari Allah langsung balik dan berusaha kembali. Nah, apakah cukup itu? Tidak. Imam Syafi'i membuat satu nadom yang menggambarkan kerisauan hatinya. Yang kamu sebut dengan apa? Ilahilas tulil firdausi ahla. Wala aqwa alan naril jahimi. Coba, seorang Imam Syafi'i mengakui bahwa dirinya mengaku beliau bukanlah seorang ulama, seorang hamba yang pantas untuk masuk sebuah surga Firdaus. Karena mungkin merasa bahwa dirinya tidak punya amal. Tapi ingat, merasa. Kalau amalnya luar biasa. Ilahilastulil firdausi ahla. Wala aqwa alan naril jahimi. Tapi pun aku juga tidak kuat, Allah. Andai kata engkau takdirkan aku untuk masuk ke sebuah neraka jahanam. Nah, ini membuktikan bahwa kesalihan seseorang itu tidak hanya sekedar pada satu ibadah. Buktinya Imam Syafi'i nggak pernah sum'ah, kagum dengan ibadahnya, merasa punya ibadah. Nggak pernah apa? Riya memamerkan ibadahnya. Karena yang ngakoni perkara apa wae sing sifate ibadah ataupun amal, itu wis bentuk atau jalan atau tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah agar lebih dekat. Itu ulama-ulama kita. Jadi nggak mikir ibadah apa sing dilakoni, pokoknya piye aku iso cedek karo Allah. Jadi nggak merasa punya amal. Nah ini kalau kita mendengar apa yang saya jelaskan tadi, seolah imajiner. Tapi dalam posisi tertentu, kehambaan seseorang itu akan merasakan itu. Robi ala dawiyah kamu lihat. Bukan tidak banyak amalnya. Tapi setiap malamnya beliau selalu berdoa, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam nerakamu. Tapi Tuhanku, ridhoi aku ketika engkau menghendaki aku masuk ke nerakamu. Dan buat juga badanku sebesar memenuhi sisi-sisi daripada nerakamu ya Tuhanku. Nah ini bukan lagi pamer amal intinya. Tapi apa? Lagi-lagi amal itu sebagai jalan untuk kedekatan diri kepada Allah. Nah, kalau ibaratnya kita punya pacar, kita mencintai seseorang. Piye carane iso cedek karo sing kita cintai. Dan tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan untuk dekat dengan orang yang kita cintai adalah satu upaya. Itu dinafikan. Dinafikan. Kok dapat disuruh nemenin pacarnya ngapain? Pada sesuatu yang tidak enak. Tapi mau. Contohnya apa? Dia sebetulnya nggak suka nunggu. Tapi karena diminta oleh pacarnya, Mas, ayo antar aku ke Rita Swalayan. Tapi aku males ya jalan-jalan ya. Nggak apa-apa, kamu nunggu saja di parkiran. Parkirannya mambu pesing. Pawanas pisan. Terus kalau ada orang lewat pasti dilihatin. Nah enak nggak nunggu kayak gitu? Nggak enak, tapi mau untuk nemenin.
Nah, pada saat semacam itu, dia tidak pernah akan melihat aku sudah melakukan apa untuk pacarku. Itu bentuk daripada cinta yang tulus. Nek uang duwe pacar, ngungkit apa yang telah dilakukan, itu adalah cinta palsu, bukan tulus. Nah, inilah gambaran seorang abid, seorang hamba yang telah beribadah kepada Tuhannya, mendekatkan diri kepada Tuhannya, apapun caranya, dia akan dilihat telah melakukan apa. Gak akan dilihat. Sekele bengkak, dase mumet, sholat malam, ngaji, opo dan lain sebagainya, tidak akan dia katakan, aku telah melakukan apa untuk cintaku, untuk kekasihku. Ngonolah rasa cinta itu kepada Allah. Maka kalau kita lihat para imam madhab, orang-orang yang soleh, tidak banyak istrinya. Istrinya paling siji. Siji pun itu kadang-kadang nggak diambah. Nggak diambah ngerti awakmu? Nggak didemek blas. Karena apa? Disibukkan dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Imam Syafi'i itu pernah ngomong sama istrinya bahwa beliau minta maaf kepada istrinya kalau tidak bisa melayani, tidak bisa memberi kasih sayang, nggak bisa kasih surprise, nggak kasih hadiah ulang tahun ketika ulang tahun, nggak bisa ucapkan Happy Valentine. Ini soalnya Mas, mbak-mbak itu selalu nuntut nanti kalau sudah jadi istrimu. Kayak itu loh, tetangga itu loh, mesra banget. Mesrahnya kayak apa coba? Semesra apa? Kang Emil saja cerai. Masih cantik, aura kasih daripada buta apa kalau kita lihat itu mesrahnya kemana-mana seolah bagaikan Romeo dan Juliet. Ceketek. Makan itu kemesraan. Kemesraan itu penting nggak di dalam rumah tangga? Ya, oh iya, telan. Baru tak omong toh. Bagi laki-laki nggak penting. Laki-laki itu menunjukkan cintanya dengan segala hal, termasuk menunjukkan cintanya atas kamu itu dengan cara bekerja keras. Dengan cara bekerja keras, nggak I love you, sayang I love you, kentutmu itu makan I love you itu. Enggak. Dia berpikir, besok istriku kalau beli skincare itu bagaimana, uangnya dari mana. Besok kalau anakku sekolah itu biayanya dari mana. Mikir kayak ngono, nggak iso I love you-an. Nggak iso kasih supres-supresan seperti orang-orang itu. Nggak bisa. Namun nanti begitu, Mas. Mbak-mbak ini tidak bisa menerjemahkan, sama sekali tidak pernah menerjemahkan. Kalau bisa mereka menerjemahkan itu, maka yang sebagaimana diucapkan di dalam hadis, bahwa al-mar'atu ida sholat khomsaha wa somat saumaha wa hafidat farjaha dakhalal jannah min ayyibabin sya'at. Kalau perempuan itu bisa menerjemahkan apa yang menjadi perilaku seorang suami, dia pasti akan melakukan satu. Dia sholat 5 waktunya. Kemudian puasa pada waktunya. Yang ketiga, dia menjaga kehormatannya. Sedikit pun senyumnya tidak dikasihkan ke orang. Apalagi auratnya. Nah, nek kaya ngene iki baru jenenge qurrata ayun. Apa nek didelok iku enak ngono. Enggak nyumpeki. Jadi enggak perlu skincare kalau semacam itu, perempuan itu. Ini adalah
setiap keindahan dunia hanya istri soleha itu. Katanya Rhoma Irama kan gitu kan. Nah, kalau bisa menerjemahkan semacam ini. Tetapi kalau nggak bisa menerjemahkan, menuntutnya semacam tadi. Mas, 5 tahun nikah nggak mesra-mesra belas. Mas, nggak pernah mengucapkan kata cinta padaku. Nah, gitu-gitu. Nah, kalau sudah semacam itu, ya dirungokno tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Karena menyakitkan ternyata. Oh, itu menyakitkan itu nanti kalau kamu sudah menikah, menyakitkan. Sehingga kalimat-kalimat semacam ini enggak usah metu ngono lho. Ya, enggak perlu keluar itu. Wis mbok prasakno ae, rasakno, di perasaan aja. Ngomongin nang atimu ae ngono lho. Sambil ndonga. Tetapi perlu diingat, biar kamu nggak terlalu getun nikah dengan lelaki yang semacam tadi, yang bertanggung jawab tadi. Ingat bahwa mereka sudah capek dengan hal-hal yang notabene sifatnya tanggung jawab. Capek sekali.